Ini merupakan pemandangan dari kamar. Bayangin ya, bayangin. Tuh, masih 2 jam, berarti ini udah jalan 4 jam ya. Tapi tuh, bisa aja tuh gagal di tengah-tengah tuh. Tipis amat. Nah, ini unit pribadi aku ya. Kita buka dulu, oke? Nah, ini adalah baut self threading ya. Jadi ketika kita mengetatkan, dia akan membentuk ulir seiring dengan gerakan putaran dari tangan kita ya. Nah, oke. Setelah dibuka, ya ini harus stabil ya. Ini pun ada resiko loh tuh ya. Kalau salah ngebor ya udah ya, resiko ya. Tapi ya syukur lah ya. Ya kan? Nah, jadi banyak kotoran ya, serpihan ya. Mesti divakum, jadi biar bersih lah ya. Vakumnya juga mesti yang strong ya. Habis ini mungkin dibilas ya. Cuman harap maklum, aku peralatan bornya udah tidak presisi ya, udah tuir ya, jadi oblak-oblak, jadi ya begitu ala kadarnya, jadi miring-miring, jadi ada yang cemong. Tapi begitu, gratis modif, tapi modifnya yang tipe ini ya, pakai baut itu kita tembuskan sampai atas tuh ya. Tapi kok ini tuh ya, dia pasti akan seimbang dan mepet banget tuh ya. Kalau ada yang bertanya, ini kenapa kok kasar sih, nggak halus, berserat begitu lah. Harap maklum ya, aku infokan di awal bahwa ini adalah 3D print ya, berbahan PETG, jadi memang kuat ya, teksturnya begitu. Namun ya keterbatasan sana sini, jadi ya begini ya. Tapi ini bertekstur loh. Oh ya, satu hal ya, ini penting ya. Maksudnya seperti jempol ya. Oh ya, ini ada yang perlu share ya, bahwa soal batas nggak jatuh ya, karena bertekstur ya. Terus ini kepang ya kan, jadi bisa kalau mau codet bersihin ampas sebelum di knockbox bisa ya. Yang penting kita sharing beginilah aksesoris non original ya, dengan segala keterbatasan yang saya sudah infokan sebelumnya soal kerapihan dan lain-lain ya. Harap maklum ya. Demikian apa adanya. Jika ingin silakan memesan. Jangan lupa ketika sudah dimodif-modif begini ya, tetap filter seal gantilah pada waktunya ya. Jadi ini kalau udah begini monggo diganti ya. Ini penjelasan lebih jelas ya. Saya khawatir ketika penjelasan lain atau penjelasan yang sepotong-sepotong tujuannya sama, tapi
saya khawatir persepsi atau yang ditangkap kawan-kawan berbeda. Jadi nggak ada salahnya saya ulangi lagi ya. Jadi di sini Indopresso ya, itu di open ya, ada panduan. Ingin menambahkan fitur spoon holder ya. Spoon holder itu apa? Spoon holder adalah untuk memegang sendok. Spoon, di mana ujungnya ini ada fungsi khusus untuk membersihkan pak dari hasil ekstraksi kopi pada portafilter yang harus dibelah dulu supaya mudah diketok-ketok di knockbox ya. Nah, inilah fitur spoon holder ya. Syarat utama untuk spoon holder ini bisa kokoh adalah diselip dulu. Nah, udah diselip, masih ada satu syarat lagi, harus ada penopang ya, sehingga ketika ditaruh spoon ini, nih spoon ya, dan ingin dipakai untuk ini porta tuh, dia biar kokoh, kalau enggak dia bisa kecabut ya, ini ya. Jadi harus ada penopang. Nah, karena itu ada solusinya dari Indopresso ya. Kawan-kawan yang melakukan ini sendiri ya, khawatir salah baut atau gimana, tentu saja void warranty ya. Tetapi ketika pesan dari awal dari Indopresso ya, bisa pesan dari awal ya, jadi langsung dipasangkan dengan baut ini, tentunya garansi berlaku ditanggung oleh Indopresso. Tapi kalau kawan-kawan ya, kita nggak tahu bautnya sama atau enggak ya, baut. Jadi yang akan dilakukan adalah ini baut aslinya, kita ganti baut yang baru. Tapi saya sarankan langsung pesen ke Indopresso aja ya, karena kalau ganti sendiri takutnya salah pasang atau gimana, garansinya malah nggak berlaku ya. Tetapi kalau request dari awal bisa tetap garansi berlaku, karena tetap akan dilakukan prosedur lalu dicantelin. Lalu tetap ya, ini sabertooth mode ya, karena walaupun ulirnya beda, dua-duanya memang bisa ya. Tapi ini adalah lebih efisien, lebih strong untuk bahan ini, tipe bahan ini ya. Nah, tinggal diketatinnya, ini manual diketatinnya ya. Nah, kita pasang pelan-pelan, ulir sampai mentok banget tuh. Aduh, udah nggak kuat ya, udah ya. Intinya udah simpelnya begitu ya. Jadi kokoh tuh, kokoh ya, kokoh. Dan demikianlah kita tutup dengan ya, mengganti baut yang ada dengan baut yang baru, karena ada fitur yang sangat berguna ketika pada operasional ya, bantu bikin codetan ini ya, sehingga kita lihat ini ya, ada garis ya, garis ya, garansi tetap berlaku ya, sesuai penggunaan. Nggak sengaja delete video, perlu Face ID. Apa ini? Nggak sengaja ke delete video aku. Oh, oke, thank you. Ya, ini habis ganti o-ring ya. Ganti o-ring tuh ceritanya harus spesial khusus di sini ya, tuh. Ya, ini mesti ngikat garisnya ya. Ketika kita gini simulasi habis ganti o-ring kan ya, o-ring mesti diganti, nanti dalam sini kan copot ininya. Nah, kita perlu ketatkan pasang ininya
biar bagaimanapun dia bergerak tetap di garis yang sama.